في رجب وشعبان ومن satu kali lagi Allahumma barik lana fi rajab Amin amin ya rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya semangat banget bro ya. Mudah-mudahan doa-doa kita untuk masuk di Ramadan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi أنزل سكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Saudaraku sekalian, jamaah salat maghrib Masjid Jami' Baitur Rahman Citra Pila iya lupa kita. Iya. Mila Mutiara biar puas Kelurahan Wanajaya Kecamatan Cibidung Kabupaten Bekasi. Ketuanya Pak Asep. Jelas sekarang jelas ya? Masya Allah. Mudah-mudahan jamaah sekalian ini yang hadir pada kesempatan kali ini makin banyak saya lihatin. Memang biasanya mendekati Ramadan jamaah makin pulang ke masjid. Betul apa enggak? Pulang ke masjid. Kenapa? Karena masjid adalah rumahnya umat Islam. Insya Allah bukan hanya Ramadan, insya Allah nanti kita selepas Ramadan terus banyak yang datang di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tiada ada kalimat untuk mengawali perjumpaan kita selain kalimat tasyakur hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin, atas segala niat kebaikan bersyukur. Semoga kita dijadikan hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau bersyukur, Allah tambahkan kebaikannya kepada kita semuanya. Dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, seraya kita berharap daripada Allah untuk mengizinkan Rasulullah memberikan syafaatnya kepada kita di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal. Jamaah sekalian yang berbahagia, saya mau tanya Pak, ini sekarang bulannya bulan apa? Bulan apa?
Nggak ada yang nyebut bulan Januari, nggak ada. Ada ya. Alhamdulillah, itu udah pinter semua, udah bagus. Bulannya bulan Rajab, Pak. Bulan Rajab itu kata Allah Subhanahu wa taala memiliki keistimewaan. Memiliki keistimewaan yang dimiliki kagak dimiliki sama bulan yang lainnya. Bahkan ada keutamaan orang-orang kalau misalkan masuk Rajab ikutin Nabi berdoa, doanya terus-terusan itu diulang-ulang. Ini namanya dua bulan ini Rajab dan Sya'ban adalah syahrul isti'dad ila Ramadan, yaitu adalah bulan persiapan datangnya bulan Ramadan. Makanya pantas Pak kalau di bulan Rajab kita banyakin baca Quran, pantas di bulan Rajab kita banyakin saum sunnah, pantas di bulan Rajab kita banyakin sedekah, pantas di bulan Rajab kita banyakin kebaikan-kebaikan. Karena apa? Minha arba'atun hurum. Bulan Rajab adalah bulan di antara bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama tafsir mengatakan kata hurum itu maksudnya adalah ketika kita mengamalkan amal soleh di bulan Rajab, maka Allah lipat gandakan pahalanya bagi kita yang melaksanakan. Begitupun tak kala kita melaksanakan perbuatan dosa, maka perbuatan dosa tersebut akan dilipat gandakan balasan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan melakukan perbuatan dosa di bulan Rajab dan bulan-bulan selanjutnya. Dan itu sebagai prolog saya mengingatkan bulan Rajab, karena kita ada waktu 30 menit ke depan, kita langsung masuk ke materi pembahasan kita, yaitu adalah siratun nabawiyah, yaitu sirah tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada bulan yang lalu Pak, masih ingat Pak ceritanya apa Pak? Khadijah. Terakhir, kalau Khadijah iya benar. Benar, iya benar. Cuman bukan itu yang terakhir banget, bukan. Apa Pak? Yang terakhir banget ternyata yang namanya apa? Seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu langsung menjadi daya tarik dari para orang-orang yang baik. Salah satunya adalah siapa? Khadijah. Khadijah itu tertarik dengan Nabi Muhammad berkat akhlaknya yang mulia. Maka kita lanjutkan Pak, ternyata Pak, ada sekarang keistimewaan yang berikutnya yang dimiliki oleh Rasulullah SAW yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa keistimewaan berikutnya? Suatu ketika, kalau kemarin Rasulullah itu dipayungi awan, diapain Pak? Dipayungi awan. Orang-orang kagak ngerasain adem, orang-orang ngerasain panas baik. Tapi Nabi Muhammad adem. Sama kayak kita, kalau rasa adem itu ada pada diri kita, orang kepanasan, kita merasa bangga. Tapi Nabi Muhammad tidak bangga. Karena Nabi Muhammad merasa malu di hadapan Allah lantaran kemudian dikasih keistimewaan. Tapi itulah kebaikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Saudaraku sekalian, apa keistimewaan yang berikutnya yang dimiliki oleh Rasulullah? Di dalam kitab ini dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala ternyata memberikan tunduk minal ahjar wa minal ashjar. Allah memberikan tunduk kepada batu-batuan, kepada pepohonan. Tunduk kepada siapa? Tunduk kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka manakala Nabi Muhammad sedang berjalan, maka yasma'uhu minas salami alaihi minal ahjari wal ashjar. Fakana idza kharaja lihajatihi ab'ad hatta la yara bibila'in wa yafdha
ila syu'ab wal butun. Kata kitab ini dikatakan bahwa maka tak kala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar untuk membuang hajatnya abad, jauh daripada pemukiman, jauh daripada tempat tinggal, hatta la yara bibina'in, sampai kagak kelihatan lagi rumah-rumah yang orang Arab tinggali tersebut. Lalu kemudian dia melewati beberapa bukit, melewati beberapa wilayah, tetapi Nabi Muhammad seakan-akan ada yang mengucapkan salam kepadanya. Ternyata yang mengucapkan salam adalah bukan dari golongan manusia, bukan dari golongan jin, tetapi dari golongan asjar dan dari golongan ahjar. Asjar itu adalah pepohonan, ahjar itu adalah bebatuan. Batu dan pohon bisa mengucapkan salam. Ketika kemudian ngucapin salam, Pak, Nabi Muhammad kaget apa orang? Tengok kanan, nggak ada orang. Tengok kiri, nggak ada orang. Tengok belakang, kagak ada orang. Ternyata, Pak, salamnya luar biasa. Apa kata pepohonan dan bebatuan tersebut? As-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Itu salam yang diucapkan oleh pohon dan batu. Bagaimana salamnya? As-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Tuh. Jadi kalau misalkan pohon batu aja ngucapin salam sama sholawat, terus ada orang pilah mutiara, salah lagi awas kita. Ada orang pilah mutiara ogah ngucapin sholawat, berarti dia kira-kira itu orang lebih mulia dari batu. Apa orang, Pak, yang lebih mulia? Muliaan batu, Pak, daripada orang yang malas ngucapin sholawat. Berarti itu batu, Pak, batunya nanti itu kan batu makhluk Allah apa bukan maksudnya itu? Batu makhluk Allah apa bukan? Makhluk Allah. Kalau bukan Khalik berarti makhluk, gitu aja. Khalik itu cuma satu, siapa? Allah. Maka batu, pepohonan, semuanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau misalkan kita ngelihat batu aja ngucapin salam, sholawat, kita malas sholawat, ada orang kita berdebat tentang sholawat. Sholawat itu nggak usah dikeras-kerasin, nggak usah dibaca-bacain, ribet, Pak. Udah, sekarang mah kita sepakat untuk mengucapkan sholawat, karena batu dan pohon aja bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian, Pak, di sini ketika Nabi Muhammad mendapati hal itu, fala yara ahadan, dia kagak ngelihat seorang pun. Wa qad haddatsa bidzalika an nafsihi. Lalu kemudian Nabi Muhammad cerita, Pak, ngomong sama orang lain. Ngomong dia, tadi gua kesono no. Kemana ente? Oh no, kan kalau zaman dulu berarti kalau buang air besar orang pilah mutiara kan di kebun ya, Pak. Pak, di mana, Pak? Iya, pokoknya orang Selang. Ente suringan deh. Di kebun dulu belum ada. Di kebun itu nyari yang sepi banget. Ternyata masa saya diucapin salam di kebun sono. Itu kira-kira, Pak, kalau terjadinya di kampung Selang, kira-kira itu yang ngomong juring apa siapa tuh, Pak? Juring.
Masa juri ngucapin salam? Palingnya juri nakut-nakutin. Pak, itu ceritanya disampaikan kepada orang lain, langsung dikatakan di sini adalah apa? Itu sesuatu yang menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi engkau Muhammad. Faqad sakhirallahul jamadat lil anbiya qablah. Katanya begini, Pak. Jangan heran. Jangan takjub Muhammad. Jangan kau aneh ngelihat hal itu, ngelihat kejadian itu. Sungguh dari dulu yang namanya para nabi itu diberikan satu keistimewaan. Setiap nabi diberikan satu benda mati, tetapi kemudian tunduk sama nabinya atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Benar apa enggak? Nabi Musa apa? Tongkat. Terus siapa lagi, Pak? Kasusnya siapa lagi? Nabi Isa, tangannya, Pak. Misalkan nih, ente siapa namanya nih? Siapa? Pak? Napa ya dikon? Nauzubillah. Misalkan ente hidup di zaman Nabi Isa nih. Ente hidup di zaman Nabi Isa. Ente sudah wafat misalkan, meninggal dunia. Misalkan. Zaman Nabi Isa. Tapi kemudian ada orang yang begini, Nabi Allah, coba kau hidupkan orang mati yang bernama bisa kagak? Dengan izin Allah, tangannya bisa mengobati orang yang meninggal, lalu kemudian bangkit kembali. Lalu kemudian banyak para nabi yang diizinkan oleh Allah untuk ditundukkan makhluk kepadanya. Apalagi kalau Nabi Sulaiman, Pak, banyak banget makhluk yang tunduk kepadanya. Bahkan sampai hari ini, Pak, kalau kita baca bismillah, sebut nama Sulaiman di makhluk-makhluk yang lainnya, itu makhluk yang lain pada ngikutin apa kata kita. Bapak udah pernah tes apa belum? Ya, itu bukan dukun. Itu dites beneran, Pak. Kalau kagak percaya, Bapak buktiin sendiri. Memang ternyata namanya ayat Allah itu terjadi kalau kita yakin untuk mengerjakan tersebut. Nah, itulah, Pak. Jadi kagak heran benda-benda mati dulu diberikan izin untuk dikuasai oleh para nabi. Sebagaimana Nabi Musa di sini dikatakan, bagaimana kemudian Nabi Musa itu bisa mengalahkan sihirnya Fir'aun, tukang sihirnya Fir'aun, sani'us sihr, tukang sihirnya Fir'aun. Manakala tukang sihirnya Fir'aun itu membuat ular, lalu kemudian dengan izin Allah tongkatnya Nabi Musa lalu dilemparkan oleh Nabi Musa, dan tongkatnya kemudian berubah menjadi ular yang lebih besar daripada ular-ular yang ada di tukang sihirnya si Fir'aun. Lalu kemudian melalapnya ularnya daripada Nabi Musa akan ular-ularnya daripada buatan tukang sihirnya Fir'aun. Selesai. Lalu kemudian berubah kembali menjadi tongkat seperti asalnya. Tuh. Makanya kalau misalkan cuma Nabi Muhammad ini diucapkan salam, biasa. Emang semuanya begitu? Ya karena Nabi imannya kuat. Kalau Bapak sendirian lewat malam-malam di CBL, Pak, terus ada yang ngucapin
Ada yang ngucapin bukan nampir. Ente udah seujud memang Ustaz. Saya mah heran jamaah curiga mula sama Ustaz. Di CBL misalkan bukan nampir, bukan. Tempat sepi. Ketawa misalkan, atau misalkan berhenti misalkan, Bapak jangan berhenti, Pak. Tapi lanjut jalan. Berarti yang ngucapin berhenti, yang ngomong berhenti begal, head dah nih orang. Orang nyambung lah tadi. Saya ulangi lagi. Kalau ente lewat di CBA tempat yang sepi terus ada yang ngomong berhenti, ente berhenti apa jangan? Jangan, jalan terus. Karena yang ngomong berhenti begal, ente menyari, lah mati ente. Jangan. Apalagi sekarang nih Pak, musim culikan Pak, hati-hati anak Bapak Pak, diculik Pak, baik-baik. Kejadian di Wisma Asri itu Pak. Wisma Asri tahu Wisma Asri Pak? Bekasi Utara. Di perumahannya itu anak dibius, dimasukin ke dalam karung Pak. Nauzubillahi min. Masya Allah Pak, nauzubillah. Makanya emang rata-rata Pak ini pengalihan isu luar biasa. Baik-baik Pak. Emang ada sih kejadiannya, tapi juga harus diwaspadai kejadiannya dan pengalihan isunya. Mudah-mudahan kagak terjadi yang buruk bagi keluarga kita dan masyarakat kita. Amin. Itu Pak. Jadi Fir'aun tukang sihirnya kalah dengan mukjizat daripada Nabi Musa alaihi salam. Setelah itu yang lebih mencengangkan lagi apa Pak? Ketika Nabi Musa sudah mengalahkan ular-ular daripada tukang sihirnya si Fir'aun, Nabi Musa kemudian membuat geger Bani Israel. Dengan apa? Kekeringan melanda ketika itu Pak. Orang Israel kagak punya air. Sana di gurun Pak, bukannya di Bandung atau di Garut, kagak ada air sama sekali. Dengan izin Allah, Allah perintahkan Nabi Musa untuk memukul batu, maka batu tersebut kemudian muncullah yang disebut ainan, isnata asrah ainan, yaitu ada 12 mata air yang muncul akibat pukulan daripada tongkatnya Nabi Musa alaihi salam yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Likulli Israel, dan setiap orang Bani Israel itu setiap kelompoknya mendapatkan satu mata air. Berarti kelompok Bani Israel ada berapa berarti? 12. Jadi bukannya umat Islam saja Pak yang banyak Pak kelompoknya, Israel juga banyak. Ada yang galak, ada yang kagak galak, ada yang biasa saja, ada yang intens dengan agama, ada yang kagak intens dengan agamanya. Sama kayak kita Pak, beda-beda. Ada 12 mata air dan itu kemudian didapati masing-masing. Wa kadzalika, dan sebagaimana hal itu selain daripada Nabi Musa pun dari para nabi-nabi yang lainnya, sakhirallahu lahum ma syaa min a'walil jamadat, yaitu Allah menundukkan bagi mereka apa-apa yang menginginkan ia daripada macam-macam benda mati, litadullu, untuk menunjukkan kepada orang-orang yang berakal, ala azim, atas besarnya qudrihim, atas besarnya daripada takdir ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh. Jadi nggak usah heran, ternyata memang setiap nabi punya keistimewaan. Dan salah satu keistimewaan Nabi Muhammad dari kemarin kita sudah bahas
Dan ini yang berikutnya kita sudah bahas juga, ada pohon batu yang kemudian mengucapkan salam kepada beliau. Itulah kisah bagaimana Rasulullah SAW mendapatkan keistimewaan sama dengan para nabi yang lainnya. Bahkan Nabi Muhammad mukjizatnya bukan cuma satu, Pak, banyak. Dan mukjizat terbesar Nabi Muhammad dengan izin Allah adalah apa? Al-Quran. Sampai hari ini Allah menantang 1400 tahun yang telah lalu, Al-Quran tidak ada yang bisa menyamainya, menandinginya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum. Kata Allah Subhanahu wa taala, jikalau engkau mendapati keraguan pada diri engkau, maka kalau keraguan itu masih ada, silahkan buat yang semisal dengan Al-Quran. Jangankan satu Quran, gak usah, satu surat saja, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sampai hari ini kagak ada yang bisa membuat satu surat seperti Al-Quran. Ada seorang pendeta yang ngakunya dulu Islam, sekarang pindah ke belah sono, ngejelek-jelekin katanya. Ada 600 ayat yang harus dikoreksi katanya. Ini orang kalau udah pindah aja, apa? Gak usah ngurusin agama lu yang lama. Bener apa enggak, Pak? Kalau udah pindah aja. Contoh kayak siapa? Ustaz Felix Siau, dulunya sono, sekarang sini, cuek aja dia. Yang penting ngurusin agama yang sekarangnya. Benar apa enggak? Begitu. Ngacak-ngacak agama orang, baik orang. Siapa sih namanya? Saya kadang-kadang jadi gedeg, Pak. Saya pernah, Pak, bikin video jawaban fitnahnya si Udin. Kan si Udin memfitnah Nabi Muhammad, katanya itu, mohon maaf, na'udzubillah, jangan dipotong, free sex katanya, Pak. Saya katakan, saya jawab, Pak, alhamdulillah dikomentarin sampai ratusan, viewernya sampai 20.000 viewer, Pak. Itu di short video, Pak, YouTube. Yang jawab bukan orang kita mulu, orang mereka mulu, Pak, orang sebelah. Wah, ternyata orang sebelah banyak juga, Pak, mengikut mereka ya. Banyak juga. Orang kita yang ditonton bukan kajian-kajian begitu, Pak. Yang ditonton antik sama entok dulu, Pak. Apa, Pak? Antik sama entok. Jadinya TikTok. Tuh, Pak. Baik-baik, Pak, sekarang. Banyak kita membuang waktu, Pak, gara-gara permainan itu. Dari mulai anak kecil sampai dewasa kita disuruh main-main, Pak, di zaman sekarang, sehingga kita lupa tentang waktu kita yang Allah berikan kepada kita, Pak. Dari anak kecil lagi viral sekarang namanya lota-lota. Apa, Pak? Lato-lato. Itu bocah, Pak, saban hari, saban waktu, di mana tempat main tektok sampai bapaknya ngiri berebutan sama anaknya, Pak. Ada di sini orang tua yang berebut sama anaknya main lato-lato, ada, Pak? Ada, Pak. Gua juga bisa. Coba sini, ayah pinjem. Pengalaman lagi. Ente tadi ngomong pengalaman, ini pengalaman lah pada suzon baik. Sampai dewasa, Pak, ada ujian membuang waktu kita, Pak. Apa? Mohon maaf, kita kadang lebih senang membuang waktu di depan TV, di depan HP, tetapi kita tidak senang kemudian kita menyibukkan dengan kita mendekatkan diri kepada Allah. Rasanya kalau ngaji 1 jam itu lama banget, padahal kalau main HP berjam-jam kagak pernah kita bilang lama. Betul? Nih, yang anak muda mana? Tong, nih Tong nih. Nah, itu mau udah jenggotan gitu muda, padahal giginya masih belum tumbuh ya. Nih dia, Pak, saya kasih tahu. Nah, mati mah bukan urusan tua ya, Nak ya. Yang anak kecil juga mati. Paham maksudnya?
ajak besok teman-temannya suruh ngaji di Masjid Baitur Rahman setiap malam Senin, malam apa lagi? Malam Minggu ada? Malam Jumat ngaji di Masjid Baitur Rahman. Ya Tong ya? Iya Tong. Karena ini orang yang tua-tua mungkin bisa duluan, bisa juga belakangan menghadap Allahnya. Kalau duluan enteng gantiin. Paham itu Tong? Paham? Itu anaknya siapa sih Pak? Anak siapa itu? Hah? Anak siapa nggak tahu. Oh, ketua DKM belum kenalan. Baik deh kalau gitu. Jamaah sekalian berbahagia, itu Pak. Itulah pembahasan cerita tentang bagaimana keistimewaannya. Nah, sekarang kita masuk ke judul yang baru, Pak. Apa judulnya? Tabsyirut Taurati bihi. Tabsyirut Taurati bihi. Apa maknanya? Yaitu kabar gembira di kitab Taurat tentang Nabi Muhammad SAW. Nah ini Pak, ini mungkin agak sedikit nyebrang kita ke agama sebelah. Ternyata ada di kitab Taurat itu bagaimana berita informasi nanti akan datang seorang nabi akhir zaman yang khatamun nabiyyin wal mursalin, bukan dari golongan orang-orang Israel atau bukan dari golongan orang-orang Nasrani. Tuh Pak. Golongan siapa? Bangsa Arab. Karena nabi itu dari zaman jebot sampai terakhir Nabi Isa itu kagak ada Pak dari keturunannya selain keturunan Israel. Semua Israel semua. Maka mereka mengira nabinya juga nanti terakhir adalah Israel. Ternyata bukan, dari bangsa Arab. Jadi yang namanya Israel itu bukan bangsa Arab Pak, tetapi bangsa Israel. Walaupun muka-mukanya mirip seperti orang Arab. Sama kayak ente. Muka ente kan mirip kayak orang ini. Apa? Tasik. Arab kita ngomongnya. Masya Allah. Benar saudara. Coba ente dandanin lah. Kayak Habib gitu. Pakai imamah. Kemudian pakai sorban. Pakai gamis. Ajib ente. Banyak yang cium tangan sama ente. Masya Allah. Kalah ustadznya sama dia. Gamisnya belum punya. Minta sama mantan DKM tuh. Subhanallah. Ntar tinggal dipesan sama Bang Herman Sad ya. Insyaallah. Jemaah sekalian yang berbahagia, ini Pak. Anzalallahu Taurata ala Musa. Allah telah menurunkan Taurat kepada Nabi Musa yang di dalamnya ala syara'i', yang di dalamnya ada syariat-syariat yang tersambung kepada ahli zaman tersebut. Maksudnya artinya sesuai zaman tersebut. Jadi isi kitab Taurat itu sesuai zaman umat tersebut, yang kemudian dijelaskan yang begitu banyak dari para nabi-nabi yang Allah memberitahukannya di dalam pengutusan mereka. Maka dari itulah apa-apa yang datang padanya tabsyiran, berita gembira daripada Rasul kita yang mulia, khitaban li sayyidina Musa alaihi salam. Jadi Nabi Musa dikasih tahu dalam kitab Taurat itu, Musa, nanti akan ada Rasul kami yang mulia. Rasul kami itu maksudnya Allah ngomong Pak. Rasul saya akan datang nanti setelah fase kamu, fase keturunan kamu, fase keturunan kamu, dan akhirnya ada. Karena di kitab Taurat itu Pak ada beberapa nabi setelah Nabi Musa disebutkan Pak, ada urutannya. Dan terakhir adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebih kalimatnya begini Pak. Wasaufa, nanti saya akan mengadakan bagi mereka nabiyan.
yaitu nabi yang bagaimana? Nabi yang seperti engkau wahai Musa, min bayi, dari sisi ikhwatihim, dari sisi atau saudara mereka, yang dia menjadikan firmanku pada mulutnya. Maksudnya berarti dia menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala dengan lisannya. Wa yukallimuhum bikulli syai'in, dan dia membicarakan dengan setiap apa yang dibicarakannya adalah apa? Perintah-perintahku kepadanya. Wa man lam yuti', dan dia tidak taat akan pembicaraannya yang selain daripada pembicaraan yang diperintahkan oleh aku, kata Allah Subhanahu wa taala, biismi, dengan namaku. Maka segala sesuatu yang diucapkan oleh Nabi Muhammad sesuai ayat-ayat Allah, sesuai perintah-perintah Allah. Larangannya ditinggalkan dan perintahnya dikerjakan. Tuh Pak. Jadi di kitab Taurat itu sudah ada berita Nabi Muhammad. Lah terus kita kalau misalkan sudah tahu ada berita Nabi Muhammad, Ustaz, kok mereka kagak beriman kepada Muhammad? Setelah Nabi Musa kan ada nabi-nabi tuh Pak, setelahnya sampai Nabi Isa, Nabi Muhammad, bahkan pengikutnya Nabi Isa kok membelot, bahkan Nabi Isa mau dibunuh oleh umatnya sendiri. Bagaimana itu Ustaz? Inilah Pak, yang kemudian nanti Allah gambarkan di dalam Al-Quran. Ternyata ada orang, ada segolongan orang yang mau merubah ayat-ayat Allah Pak, sesuai dengan keinginan hawa nafsunya. Sekarang pun ada, kadang-kadang ada ayat yang ditafsirkan sesuai pesanan politiknya, sehingga dia menjual ayat. Ada apa enggak? Tuh. Baik-baik Pak, ini besok politik 2024 ini ribet Pak. Ustadz harus bersifat netral. Netral, agak boleh berpihak kemana-mana. Kalau Ustadz sudah mendapatkan amplop dari apa Pak? Dari calon, maka Ustadz biasanya mengarahkan jamaahnya kepada calon yang ngasih duitnya tersebut. Padahal ayatnya kagak nyambung dengan ayat tersebut, tapi disambung-sambungin karena lantaran sudah dikasih duit. Maka ulama besar kita mengatakan, kalau sudah terjadi demikian, imanuhum fi amplofihim, imannya Ustadz berada di amplop yang diberikan oleh calon pemimpin tersebut. Maka saya mah alhamdulillah Pak, kita netral aja, jangan enggak itu, netral aja, netral. Silahkan. Adapun pilihan politik sendiri masing-masing, netral. Tapi insya Allah kalau orang baik akan kita dukung, meskipun tidak memberikan sesuatu apapun bagi kita. Karena hakikatnya orang baik harus kita dukung meskipun kita tidak mendapatkan apa-apa, karena itu berarti kita melaksanakan perintah Allah, mendukung kebaikan. Jemaah sekalian yang berbahagia, lalu Pak, ketika ada seorang nabi, ini masih di dalam ayatnya si Taurat Pak, masih dalam ayatnya Taurat. Ketika ada seorang nabi yang membelot Pak, dia tidak menyampaikan kalam Allah, dia tidak menyampaikan kebenaran Allah. Di dalam kitab Taurat tersebut dikatakan apa? Falyaqtul,
maka bunuhlah nabi tersebut. Kalau ada nabi yang tidak menyampaikan firman-firman Allah. Makanya kalau kita ngelihat kalimat ini dibunuh, betapa pentingnya kita menyampaikan kebenaran kalam-kalam Allah. Maka setiap kita baca Quran diawali dengan basmalah, diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, diakhiri kalimatnya dengan shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ini artinya kebenaran ini harus disampaikan. Mohon maaf Pak, kita kadang-kadang menerima ayat-ayat Allah itu separoh-separoh. Yang menguntungkan bagi kita, kita baca, kita pahami, kita terapkan. Tapi yang tidak menguntungkan bagi kita, kadang-kadang kita lewati, tidak kita baca, apalagi kita pahami, dan bahkan kita tinggalkan. Ada ayat yang bicara tentang kepemimpinan, ini ayat tidak relevan lagi, maka nggak usah dipakai ayat ini. Ada nggak yang begitu Pak? Ada. Ada ayat bicara tentang munakahat. Tahu munakahat Pak? Pernikahan. Wah, ini ayat kagak relevan lagi. Karena suami saya harus nikah 2, 3, 4. Maka kata perempuan, jangan dipakai ayat ini. Itu boleh apa kagak Pak? Boleh apa orang? Nggak boleh. Semuanya harus dipakai. Ayat itu harus diyakini tanpa ada pengecualian. Ingat itu Pak. Ayat Allah mengatakan Pak di dalam Al-Quran, wa idza darabtum fil ardi, dan jikalau kalian berpergian di muka bumi ini, fala junaha alaikum, atau falaisa alaikum junah, tidaklah ada dosa bagi kalian antak suruh, ketika kalian melaksanakan sholat dengan mengkosornya. Ini kadang-kadang nih kita kagak ngerti nih, ayat ini disuruh kita mengkosor Pak. Ada orang berpergian musafir kagak mengkosor, itu berarti dia patuh nggak sama Allah Pak? Tidak. Mentang-mentang sekarang sudah ada jalan tol, masjidnya gampang, dia kagak mengkosor sholat Pak. Masya Allah. Jangan. Ada seorang sahabat Nabi pernah ditanya, Sayyidina Umar pernah ditanya Pak, wahai Umar, kenapa ada manusia hari ini mengkosor sholat, padahal ayatnya boleh mengkosor sholat kalau kita dalam keadaan yang takut. Kenapa Umar? Umar cuma ngomong begini Pak, dia bacakan ayat Allah di dalam surah Al-Ahzab pada ayat yang ke-21. Kata Allah apa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Kata Allah Subhanahu wa taala jelas yang disampaikan oleh Sayyidina Umar. Udah ikutin aja apa yang dilakukan oleh Nabi. Ente jangan banyak tanya. Rasul melaksanakan perjalanan dari Madinah ke Mekah, dan ketika beliau di Mekah, beliau sholat cuma 2 rakaat yang rubaiyah. Ngerti Pak yang rubaiyah? Yang jumlahnya 4 rakaat. Rasul ketika dari Madinah berangkat ke Mekah, berarti Rasul musafir Pak. Antara Madinah sama Mekah jaraknya dekat apa jauh Pak? Jauh. Orang mobil aja berjam-jam. Bagaimana zaman dulu pakai onta, pakai jalan kaki Pak? Kira-kira jauh apa dekat zaman dulu Pak? Jauh. Maka kemudian Sayyidina Umar menjawab begitu Pak. Sahabat, ya dah kalau begitu mah gua ngikutin aja.
Karena ternyata Pak ayat itu wa in khiftumnya, jikalau kamu takut boleh kamu mengqashar, kata ulama ghairu mahmulun bi. Itu tidak menjadi syarat yang satu-satunya syarat. Kan zaman dulu perang, boleh kita mengqashar salat, Pak. Tapi syaratnya bukan hanya satu. Masafatas salat itu juga harus dipakai. Jarak syarat kita boleh mengqashar itu juga harus kita pakai. Ya kalau kita jalan dari sini ke Bekasi boleh mengqashar nggak Pak sholatnya? Kalau dari sini ke Bandung boleh mengqashar nggak sholatnya? Kenapa boleh? Karena lebih dari syarat yang ditentukan di dalam syariat, dan syariat itu ditentukan oleh ulama yang mengijtihadkannya. Ulama dari mana? Dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul dari Madinah ke Mekah itu jaraknya jauh. Kalau dihitung berkilo-kilo hari ini, maka kalau misalkan kita ke Bandung, boleh sebagaimana Rasul perjalanan dari Mekah ke Madinah atau dari Madinah ke Mekah. Salat yang boleh diqashar cuma 3. Isya, Zuhur, Asar. Kenapa yang 2 nggak boleh diqashar, Pak? Pendek, nggak begitu alasannya. Kenapa yang 2 ini nggak boleh diqashar? Pertama maghrib. Maghrib itu dikatakan adalah apa? Witrun nahari. Witirnya siang. Kalau witir kita biasa lakukan malam, kalau maghrib itu adalah witrun nahari, witirnya siang. Karena sholatnya dilakukan antara siang dan malam, nggak bisa digantikan. Dan Allah menyukai yang witir. Innallaha yuhibbul witra. Nggak boleh. Lalu kemudian kenapa subuh nggak boleh diqashar? Karena subuh itu lituli tilawatihi, karena ada bacaan yang panjang di dalam sholatnya. Maka ketika melaksanakan sholat subuh yang hanya 2 rakaat, bacaannya tolong lebih panjang dibanding sholat-sholat fardu jahar yang lain. Kalau sholat fardu yang lain cuma 1 ayat 2 ayat, kalau subuh membanyakin. Jangan ini sholat subuh rakaat pertama Al-Kautsar, rakaat kedua Qul. Ini nggak bagus, Pak. Nggak sesuai dengan ayat Allah dan hadis Rasulullah. Ada yang suka bacanya 2 surat itu, Pak. Sering, Pak ya. Itu kalau sholat sunnah ya. Sholat sunnah udah gitu masbuk lagi, Pak. Ngelihat jam, wah 1 menit lagi. Nah itu udah. Tapi daripada kagak, mala yudraku kullu la yutraku kullu. Kata usul fikih dikatakan, apabila kau tidak mendapatkan kebaikan seluruhnya, maka kebaikan yang sedikit jangan kau tinggalkan. Kalau kata orang Indonesia, tak ada rotan akar pun jadi. Kalau nggak ada rotan akar juga jadilah, nggak apa-apa. Yang penting kita masih dapat kebaikannya. Nah, itu saja Pak. Mungkin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan yang malam hari ini ngaji, insya Allah Allah izinkan mendapatkan semakin ada mahabbah kita kepada Rasulullah SAW, semakin bertambah ilmu, dan insya Allah bertambah amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Bulan depan insya Allah akan kita lanjutkan ceritanya. Cerita masih terkait tentang bagaimana cerita orang-orang Yahudi atau orang-orang Bani Israel yang dikisahkan di dalam Taurat. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Nggak ada yang bertanya ya, saya cukupkan sampai sini aja karena udah malam juga ya. Saya ngeliatin mukanya udah pengen makan semua nih, belum pada makan ya. Hah?
Iya, terima kasih. Itu saja mungkin kita tutup dengan doa. Kita baca doa Pak. Saya pengen banget doa kita terus bareng-bareng supaya kita sampai di Ramadan Pak. Benar. Karena yang masuk Ramadan itu dipilih sama Allah. Enggak semuanya hamba dikasih izin masuk Ramadan. Makanya sebelum Ramadan biasanya ada bendera kuning Pak. Nah mudah-mudahan besok kagak ada bendera kuning di depan rumah Bapak. Amin. Pengen gak Pak? Jangan dulu ya. Makanya Bapak kalau nggak pengen sering-sering silaturahmi Pak, sering-sering kita berbaik-baikan Pak, apalagi silaturahim ke rumah Ustaz. Woi, paham ini? Paham Pak? Iya makanya tuh Pak kadang-kadang tuh jamaah sebelum sebelum Ramadan biasanya ada jamaah datang ke rumah Ustaz di sini Pak. Kalau di kampung santri dulu di pesantren At-Taqwa saya begitu biasanya. Minta ridho Pak sama guru sebelum bulan puasa. Guru, saya datang, saya nggak bawa apa-apa guru, cuma bawa pisang, setandan, kemudian beras, sekarung gitu. Itu doang paling. Itu contohnya begitu Pak. Kita baca doa semoga Allah panjangkan umur kita masuk ke Ramadan dan kita bisa ibadah maksimal di bulan Ramadan sehingga kita mendapatkan gelaran minal a'idin al-faizin. Amin ya rabbal al-fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ونجعل المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا حتى بصالحين برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين اللهم اجعل هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم طول أمرنا يا الله في طاعة الله وطاعة الرسول ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Sekian terima kasih. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas hadirnya saya. Semoga kehadirannya Allah berikan pahala yang berlipat ganda. Terima kasih. Wassalamualaikum.